Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan kembali lagi di channel YouTube saya, KOS, Question or Statement. Pada kesempatan pagi ini, saya mempunyai sebuah statement di mana saya mendapatkan sebuah kiriman dari salah satu teman saya. Saya tidak tahu ini barangnya apa, isinya apa, tapi kalau dilihat bentuk-bentuknya seperti buku gitu. Di sini di dalamnya tertulis untuk anugerah presisi Putra Gumai. eh yang jadi pertanyaannya, kenapa teman saya ini mengirimkan ini? Katanya dia mau ngirim buku sih, tapi kayaknya emang buku ini. Alasan dia mengirim buku ini, jadi kita inisialkan saja dengan nama EA. Dimana si EA ini dia satu jurusan dengan saya, jadi kami sekelas gitu. Saya kan sudah kuliah di masuk jurusan filsafat, jadi kami berdua sekelas. Nah, ternyata pada suatu hari dia menghubungi saya dan berkata, Nu, saya mau minta pendapat tentang apa? Dia katanya ingin pindah jurusan. Ada apa gitu kan, pindah jurusan? Saya lebih berminat dan lebih senang mempelajari ilmu yang udah saya pelajarin gitu. Dan ilmu yang dia senangin itu salah satunya sastra dan bahasa. Menurut saya nggak masalah sih, itu fine fine aja gitu, hak dia. Cuman di sini dia udah belajar udah lebih sekitar 4 bulan lah setidaknya, sayang gitu. Cuman nggak apa-apa, masih awal-awal gitu kan, daripada makin jauh terus dia nggak enak menjalaninya buat apa. Nah, dia pindah kampus juga di sebelah, apa katanya di dekat Masjid Agung Semarang kalau nggak salah. Saya kurang tahu nama kampusnya apa, tapi kalau disingkat Apkris namanya. Dia ngambil jurusan sastra dan bahasa. Nah, jadi waktu itu alasan dia keluar dan pindah juga karena dia pingin pindah jurusan, dan jurusan yang dia minatin gitu. Bahwa ini kan filsafat Islam, jadi agak susah untuk belajarnya karena filsafat dan Islam ini agak sedikit berbenturan. Walaupun secara pelajaran ada, cuman untuk mempelajarinya akan sangat berbenturan karena yang kita tahu filsafat munculnya mulai dari Yunani, bahasa filsafat itu. Jadi ya sedikit berbenturan gitu. Itu yang saya tahu, pendapat saya. Nah, waktu itu dia mengatakan pada saya kalau dia punya sebuah buku, ada buku tentang filsafat, maksudnya pelajaran-pelajaran filsafat gitu, seperti logika, seperti filsafat umum, dan pelajaran dasar kayak PPKN, atau karena saya filsafat Islam jadi kayak ada moderasi dan sebagainya. Nah, dia berkata kepada saya bahwa, Nu, kamu mau buku nggak? Ini aku kasih ke kamu gitu, daripada nggak kepake sama aku karena aku jurusan sastra kan. Jadi nggak mungkin juga mau belajar filsafat. Mungkin dibaca, cuman nggak sering gitu, karena dia pasti akan berfokus pada jurusannya itu, prodinya. Akhirnya saya mengiyakan gitu kan, karena lumayan, kenapa nggak diterima gitu, ini ilmu, apalagi dia ngasih secara sukarela gitu. Jadi ini buat kamu, tolong dijaga, dirawat tadi ya. Nah, mungkin ini barangnya, ini bukunya gitu. Kita lihat, saya belum buka sebenarnya karena barang ini kemarin diantar sore hari. Buat Mbak Ea, makasih loh bukunya. Kita lihat saja isinya.
banyak juga. Oh, ada catatan juga. Apa nih? Untuk anugerah posisi putra Bumai dari teman jauhmu. Selamat dan semangat untuk filsafatnya. Oke, siap. Siap Mbak Emma, makasih. Mantap, selamat dan semangat untuk filsafatnya. Oke, semangat juga buat belajar sastranya. Jangan jadi guru yang tukang banyak nulis ya, kasihan antara anak muridnya. Salah. Ya. Oh, ini bukunya. Banyak juga. Oh, nice. Yap, kosong. Oke. Ini bukunya lumayan, ada banyak. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lumayan 8 buku. Kita review satu-satu. Buku apa aja nih? Kita mulai dari buku logika, dimana logika ini karangan Haji Mundiri, dokter Husen Mundiri mungkin, atau Haji Mundiri, saya kurang tahu kepanjangannya siapa. Mungkin kalau salah tolong kasih tahu aja dimanapun itu. Yang pasti ininya Dr. Anders Mundiri di sini dalam kata pengantarnya, dimana buku ini menjelaskan tentang pelajaran logika, bahwa dalam filsafat itu harus berpikir secara logika. Karena sebuah penemuan, sebuah konsep-konsep baru itu dimulai dari sebuah pemikiran, dan pemikiran itu nggak mungkin yang harus secara pasti gitu, kayak matematik udah ada rumus ya pasti gitu. Nah, kalau logika ini ada rumusnya, maksudnya rumus secara berpikirnya, tapi berpikirnya dengan secara logika, maksudnya secara out of the box gitu, di luar akal. Di luar akal sini bukan gila maksudnya, jadi ya out of the box, yang nggak pernah terpikirkan tahu-tahu ada gitu dan bisa tercipta ya. Oke, relate, nanti kita review satu-satu. Kemudian di sini ada pengantar ilmu fikih. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Oke. Lumayan pengantar fikih, karena dalam pelajaran filsafat Islam juga dipelajarin konsep agamanya dong, jelas. Salah satunya ada ilmu fikih. Ini lumayan nih, ada pengantar ilmu fikih nih. Oke, kemudian dasar-dasar filsafat. Jene Profesrien, Jen Suppos Mimarin, G Expos, Dunoyer, AS Repopor, PhD. Dasar-dasar filsafat. Oke. Kemudian ada prinsip-prinsip filsafat. Karya dari René Descartes. Ya mungkin bacanya seperti itu. Tulisannya di sini Descartes. Selection from the Principle of Philosophy. Nice. Ini dia. Ini kemarin buku ini. Ini buku Sejarah Peradaban Islam, karya Dr. Badri Yatim, Magister Agama. Dimana buku ini kemarin waktu saya di Bekasi, ini buku saya cari ini, soalnya kenapa? Ini dalamnya mempelajari sejarah peradaban Islam sesuai yang ada di prodi saya. Maksudnya dosennya menggunakan tipe pembawaannya melalui buku ini secara garis besarnya. Oke, lumayan worth it. Islam dan Kebudayaan Indonesia, IKI, dulu, kini, dan esok. Kata pengantar Dr. Taufik Abdullah, Yayasan Istiqlal. Dari Istiqlal nih kayaknya. Mantap. Tebal juga nih bukunya, berapa halaman? Nomor 11, 15, tambah cover, tambah ini. Ada batasnya. Oke. Just one more chapter. Books Cafe. Read me please. Book nerd. Nice. Ada UNESCO.
Kemudian filsafat Islam, sebuah wacana kefilsafatan klasik hingga kontemporer. Kata pengantar Dr. Haji Ahmad Hudori mungkin, atau Husain Ahmad Hudori Soleh, magister agama atau gimana. Bagus nih filsafat Islam, ini suatu saat akan dipakai nih. Ini buku terakhir, pengantar filsafat, George Stuart Fullerton, Fullerton, Introduction of Philosophy. Wow, ini kelanjutannya dari buku dasar-dasar filsafat nih, nggak beda jauh. Oke, worth it. Ya, oke, paling gitu aja yang bisa saya sampaikan tentang review dan isi apa dari barang-barang ini serta tulisan-tulisan ini. Terima kasih untuk Mbak Ea. Semoga apa yang dia pilih, jurusan yang dia pilih itu cocok dengan dia. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, jangan lupa ngopi di pagi hari atau ngeteh pagi hari agar tubuh kita kembali fit dan semangat menjalankan aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengetahuan.